boten mawon cekap. Nah, kecuali kalau yang napasnya panjang yang masih muda itu bisa dipanjangkan karena adzan itu semakin nadanya tinggi, semakin merdu suaranya, semakin indah didengarkan, semakin enak, Pak. Mengundang jemaah juga. Penasaran kan jemaah yang mungkin baru lewat pingin Al-Furqan kok bagus sekali yang ada. Misalkan gitu, nggih. Iya. Gimana, Bapak? Adzan itu cuma 3 menit. Nggih. Soalnya kalau terlalu panjang nanti ya kasihan waktu Gimana, Pak? Oh, settingnya 3,5 adanya. Oh, gitu, nggih. Kalau saya di MAJT itu paling 3,5 itu sudah nadanya sudah napasnya sudah paling mentok misalkan nggih. Ya. Misalkan kayak hayya 'alas shalah. Bapak-bapak titik yang mengumandangkan. Ya, jadi tidak bisa dipaksakan. Misalkan saya mau menirukan suaranya Mas Maulana juga mungkin kekuatan saya yang tidak sama dengan Mas Maulana. Jadi simpel saja kalau misalkan kita mau pakai yang ini tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalimatnya juga harus tepat. Jadi Allah ya, tidak boleh Allah ya. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau nada segini, napas segini untuk yang sepuh-sepuh insya Allah cekam nggih. Insya Allah cekam nggih. Misalkan nanti asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mboten cekam nggih. Insya Allah cekam nggih. Tapi kalau banyak tengkolnya itu kenapa enggak kuat? Nggih, kalau segini panjang enggak? Mboten nggih. Kalau cengkok itu nanti pengembangan, Pak. Jadi pengembangan masih yang muda misalkan tidak puas dengan yang pendek, mau panjang monggo. Asyhadu an, ketika asyhadu an itu agak tertahan sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting nyekape bacaannya itu tepat, Pak. Makhrajul hurufnya, haknya, sinnya, semua itu kalau makhrajul hurufnya bagus, insya Allah terdengar enak juga. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat cekap ya sebenarnya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Nek kagem yang sepuh-sepuh sampeyan insyaallah cekam nggih. Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Itu agak lebih jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ruhnya itu lebih jelas. Asyhadu alla, asyhadu alla. Ini kan tebal semua, Enggak asyhadu alla, asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah gitu ya. Asyhadu anna Muham sama Muham itu beda. Kalau Muham itu ha, kalau Muham itu ha, ya. Terus hayya 'alas shalah itu kurang nyantol sidik, nggih. Ibarat kalau naruh baju itu agak gamplik gitu ya. Haknya hayya itu kan ada tasdidnya, ya. Harusnya kan hayya, ya, enggak hayya. Kalau hayya 'alas shalah itu tasdidnya hilang. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ya. Kalau hayya 'alas shalah itu enggak ada tasdidnya. Ya. Tapi kalau hayya 'alas, ya ini tukar pengalaman nggih, Pak Maulana nggih. Ya, jadi sudah betul cuman kurang kandel sithik. Nggih, kurang kandel sithik. Ya, ada agama sing gamplik nggih. Itu kalau tadi nadanya tinggi tuh Pak Maulana nggih, Mas Maulana. Hayya sama hai, ya. Kalau hayya kan hai, bukan hai. Ya. Terkadang kalau kita tidak cermat membaca wawu di fathah itu banyak yang membaca wa. Walaqad ataina, harusnya walaqad ataina. La itu juga banyak yang membaca la. La, ya, la ilaha illallah. Ya. Tidak baik, Pak. Di samping itu di telinga juga tidak enak, Pak, didengarkan. Kalau terlalu keras itu tidak enak. Jadi suara itu biar stabil. Makanya ketika nada tinggi itu suara di mic disampingkan, nanti menjelang suara itu mau akhir, mic-nya diketengahkan lagi. Jadi suara itu stabil, Pak. Enggak naik turun. Jadi kalau naik turun itu enggak enak. Enggak enak. Dipegang monggo, kalau enggak dipegang misalnya ditaruh ya yang main kita. Nggih, posisi kita, gerak kita. Ngoten. Nggih. Jadi mainnya di mic. Nggih. Kemudian sini, nggih. Catatan untuk Mas Pak siapa tadi? Maulana, nggih. Jadi jangan keburu di asyhadu, ya, ya itu di asyhadu alla, ya, meskipun temponya agak cepat tapi kelihatan jelas. Asyhadu alla, asyhadu alla, ya. Terus ham, ya.
haknya hayya 'alas shalah juga hay. Ya, ampun hayya. Kalau hayya enggak ada tasdidnya nanti. Nggih, monggo lanjut. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Kalau tadi Allahu Akbarnya yang pertama itu lagunya kayak ini J. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus yang kedua cengkoknya gimana Dimas? Allahu Akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Yang belakang itu kalau misalkan tidak disengolkan Mas, itu kan agak sengol ya. Itu kayak hampir sama dengan pengucapan Allahu Akbar. Jadi cengkoknya itu hampir sama kayak pengucapan jalan Allahu Akbar, Allah ya. Itu sebetulnya pengen cengkok, cuman jenengan kurang apa ya? Kurang lepas saja. Kalau bisa misalkan Allahu Akbar, Allah yang diperjelas wahnya. Jadi jangan itu nanti membuat kalimat kayak kesannya kembali ke Allah gitu. Allahu Akbar, mending Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, jangan kalau itu hampir sama dengan Allah. Terus yang asyhadu an boleh cepat misalkan ya, asyhadu an shinnya itu harus kelihatan Mas, tebalnya asyhadu an. Jadi tidak asyhadu an karena itu sin titiknya 3 tebal ya. Terus tadi kayak hayyanya udah bagus, cuman
ya-nya tadi dibaca panjang, shotnya juga agak dibaca panjang, ada yang dibaca panjang. Hayya 'alas shalah, ya itu enggak boleh. Hayya 'alas shalah, shalahnya pendek, ya-nya juga pendek, ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Jadi nanti perlu latihan makhraj, ya. Makhraj itu untuk mempertebal bacaan, ya. Makhrajul huruf itu kayak sin, shin, shad, dot. Dulu saya ketika waktu belajar membaca Al-Qur'an itu suruh membaca kalimat-kalimat yang hidup kayak a, i, u, e, o, Pak. Jadi saya latihan itu suruh membaca itu. Tujuannya apa? Karena di bacaan Al-Qur'an itu banyak yang keluarnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ula. Makanya kalau jenengan belajar membaca Al-Qur'an tidak usah cepat-cepat, Pak. Alon-alon mawon. Karena kalau keliru nanti selamanya kita belajar akan keliru terus, gitu. Kalau saya mengibaratkan begini, kalau kita belajar membaca Al-Qur'an, misalkan kita mengejar 1 bulan itu khatam sekali lah katakanlah, khatam sekali. Cuman bacanya tidak banyak yang keliru misalkan, itu dengan jenengan 1 juz itu bagus. Itu lebih mending bagus yang 1 juz, Pak. Satu contoh jenengan bawa mangga itu 10 tapi bosok kabeh dengan mangga yang 1. Itu lebih dipilih yang 1, Pak. Misalkan jenengan kok 1 bulan hanya kulhu, ya enggak apa-apa, tapi kan kulhu itu betul bacaannya misalkan gitu. Daripada jenengan sak glondong itu ora betul semua. Misalkan iki satu contoh ngoten nggih. Gitu. Saya dulu kalau belajar itu juga pelan-pelan, Pak. Kalau misalkan kita nggih ngafalin surat misalkan innal ladzina kafaru, saya tidak akan pernah sampai depannya kalau yang innal ladzina kafaru itu belum betul. Innal ladzina kafaru, innal ladzina kafaru. Kalau sudah betul baru sawaun alaihim, sawaun alaihim. Baru nanti saya gabung, Pak. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Ya, belajar itu memang harus ini, harus apa? Harus sabar. Ya, harus betul-betul teliti, Pak. Karena kalau sekali kita salah, sampai nanti tua kita salah terus. Makanya kalau pas belajar misalkan terus alon-alon mawon, enggak usah ora kudu untuk sak juz, ora kudu untuk sak lembar, sak ayat ora apa-apa gitu. Gitu, Pak. Karena 1 ayat itu pirang-pirang huruf. Kalau 1 huruf itu nilainya 100 kebaikan kan pun matikel-tikel niku. Nek diketokke masjid ora kamot itu, Pak. Semua orang berbondong-bondong baca Al-Qur'an, Pak. Nggih. Kebanyakan nuwun sewu nggih, baca Al-Qur'an itu kan kadang-kadang ada yang ngoten nggih. Kalimatnya sampai ndak jelas. Alon-alon wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi perkalimatnya kelihatan. Adzan pun juga seperti itu. Adzan tidak ada bedanya kita membaca Al-Qur'an. Kalau adzan itu lebih jelas, itu kalimatnya lebih enak. Nggih. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Di apa itu di ijo gitu aja udah enak, Pak. Beda kalau asyhadu anna Muhammad ini udah buru-buru udah enak. Terlalu diayun. Iya. Kalau terlalu diayun, ya kalau terlalu diayun juga enggak bagus juga. Artinya begini, terlalu dibuat-buat namanya. Yang alami saja, Kalau terlalu diayun-ayun itu juga malah pesannya itu enggak nanti enggak keluar adzannya. Jadi ya cukup aja lah misalkan kalau hayya 'alas shalah ngoten mawon cekap. Ndak hayya 'alas shalah. Meskipun napasnya nyampe itu tapi kan enggak begitu bagus, Pak. Kesannya kayak dibuat-buat gitu loh. Nggih. Jadi yang penting kalau yang sudah punya suara, modal suara, karena adzan itu memang yang pertama harus powernya kenceng. Power itu suaranya kuat gitu, Pak. Kuat. Yang kedua kalau punya suara merdu itu akan mendukung, Pak. Akan mendukung. Suara merdu itu ya nanti akan keluar cengkoknya. Yang ketiga yang tidak perlu kalah penting itu makhrajul huruf. Karena banyak orang adzan itu asbun, Pak. Asbun itu kadang-kadang dia dengar tidak diingilmuke. Asbun asal bunyi ya dengar gitu misalkan
Asyhadu, hanya itu sebetulnya nggak boleh dibaca panjang. Asyhadu anna Muhammad, lagunya apik tapi bacaannya Pak, layamutu Pak, ora mutu. Nggih, layamutu ora mutu. Jadi kalau kita dari kalau yang pemula nggih, usahakan dari makhraj itu kelihatan semua Pak. Jadi tidak remeng-remeng nggih, kalau Allahu Akbar nggih kelihatan Allahu Akbar, tidak La ilaha illallah. Hayya 'alas shalah. Yang pertama ha, yang kedua ha. Hayya 'alal falah. Ya insya Allah adanya sudah masuk kriteria, cuman bacaan-bacanya tambah sedikit, kirang tebel-tebel sedikit. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar. Asyhadu an itu agak ditahan sebentar, hamnya juga agak ditahan sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.